Jalan-jalan memang ya. Iya. Oke, sebelumnya ini ada mungkin 4 pertanyaan cepat ya. Jadi jawabannya pun harus cepat, Bro. Siap, Bro? Siap. Santai aja, Bro. Nggak Oke. perlu tegang ya. Siap. Pertama, Bro, 3 poin yang menggambarkan diri Bro Lucky. 3 ya. 3 poin aja, Bro. Jalan-jalan, naik gunung, dan cinta sejarah. Cinta sejarah. Terus kedua, pertanyaan bakat terpendam Bro Lucky. Strategi, pendidikan, dan pengabdian. Oke. 3, kontribusi apa yang Bro Lucky ingin berikan kepada masyarakat sekitar ataupun dunia ini? Bermanfaat, menumbuhkan perekonomian, dan khalayak umum bisa produktif. Oke. Terakhir, Bro, apa yang membuat Bro Lucky bersemangat ataupun bahagia? Ya yang pasti naik gunung sih yang lebih cocok, karena dengan naik gunung lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi. Oke. Mari kita seruput kopinya dulu, Bro. Oke, jadi malam ini saya akan mengulik 1 poin sih terhadap kemampuan Bro Lucky gitu ya. Dengar-dengar Bro Lucky ini juga menekuni atau sedang tertarik mempelajari sebuah sejarah. Bener, Bro? Betul sekali. Betul ya, betul. Bro Lucky apa lulusan sarjana sejarah juga atau gimana? OTW, jadi lagi proses untuk menyelesaikan ya Studi ya? studinya lah Di mana, Bro? di Universitas Banyuwangi. Universitas Banyuwangi. Di Banyuwangi. Wah, sama dong, Bro. Sama ya. Sama Siap. ya. Angkatan berapa, Bro? Masuknya Masuknya baru angkatan 2020. udah 20 masuk ya. Gua udah lulus tuh. Ya tahun ini. Kelihatan ya umur kita Tahun ini. gapnya agak lumayan ya. Lumayan. Agak lumayan, siap. Tapi sama-sama satu tujuan ya. Memang inspirasi. Siap. Siap. Oke ya. Oke. Siap, Bro ya. Kita diskusi santai. Oke. Poin pertama, Bro. Oke. Ketika Bro Lucky mendengar kata sejarah, apa yang ada dalam benak dan pikiran Bro Lucky? Ya yang pasti kalau ngomongin sejarah ada 3 poin ya. Jadi yang pertama masa lalu, yang kedua masa kini atau masa sekarang, dan yang ketiga masa depan. Masa depan ya. Jadi sejarah berbicara tentang masa kini, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Bisa dijelaskan itu, Bro? Kenapa kok sejarah bisa mencakup 3 masa dalam waktu bersamaan? Ya, jadi kalau ngomongin sejarah ya, Ya. jadi di dalam sejarah itu kita pasti mengenal bahwa sejarah itu kadang ya bercerita tentang masa-masa sebelumnya. Ya. Tapi di dalam sejarah itu juga kita memiliki pola. Jadi di dalam sejarah itu ada pola tertentu. Kenapa masa lalu, masa kini, dan masa sekarang? Masa lalu, masa kini, dan masa depan ini. Ya. Jadi di masa lalu itu ada apa peristiwanya? Oke. Terus karena ada peristiwa ini, akhirnya masa sekarang yang terjadi yang sekarang. Jadi akibat tindakan kita di masa lalu, akibat dari peradaban masa peristiwa-peristiwa itu adanya masa kini, terbentuknya peradaban yang sekarang. Oke. Itu juga bisa. Misalnya kita kenal dengan prasejarah. Oke. Pra itu sebelum ya. Sebelum. Prasejarah berarti kita kategorikan
kategorikan bahwa prasejarah adalah sebelum mengenal tulisan. Gitu. Mungkin yang kita kenal sebagai ya zaman-zaman Neolitik, Megalitik, orang-orang zaman batu kayak gitu-gitu. Ya. Kan dia masih belum bisa menulis, ya kan. Oke. Tapi dengan hal itu akhirnya orang-orang berkembang. Dari masa lalu itu berkembang, akhirnya dengan meskipun dengan batu tapi dia membentuk pola-pola tertentu, misalnya titik-titik. Itu juga simbol gitu ya, bisa diartikan gitu ya. Titik terus garis. Nah, berkembang dan akhirnya kita mengenal tulisan dan itu masuk peradaban sejarah. Adanya tulisan. Oke. Setelah ada sejarah, akhirnya berkembang, akhirnya sampai sekarang. Makanya dinamakan masa kini, ya kan. Kenapa masa depan? Karena dari sebelumnya masa lalu menentukan masa depan. Seperti itu. Jadi intinya, jadi 3 masa ini kita bisa anggap bahwa masa ini saling berkaitan, ada polanya. Oke. Paham. Ya, jadi satu kesatuan dari sebenarnya ya. Jadi sejarah nggak bisa berbicara tentang masa lalu saja ya. Tidak. Ternyata dari sejarah kita bisa mungkin memperkirakan Betul. masa depan apa yang terjadi. Begitu ya kalau lebih ya. Oke bro. Terus poin kedua bro. Kenapa sih Brologi itu ya? Brologi ini kan generasi Z nih. Oh ya. Ya kan? Saya juga generasi Z nih. Ya kan? Kita buka-bukaan aja, fair-fairan aja. Kenapa Brologi itu tertarik gitu loh mempelajari sejarah? Kan seyogyanya ya, atau kebanyakan anak muda itu apalagi Gen Z mesti mengambil, misalkan ya ambil FKIP nih, mungkin yang terkesan modern lah, Ya. bahasa Inggris, matematika, ya kan? Kenapa Brologi memutuskan pilihan ataupun tertarik dalam mempelajari sejarah? Ya. Kenapa bro? Yang pertama karena saya suka jalan-jalan. Jalan-jalan tadi. Jadi akhirnya kalau kita membahas sejarah, kita pasti akan terjun. Jadi pasti kita jalan-jalan ke sebuah objek tertentu, misal objek sejarah, objek budaya dan lain-lain. Yang kedua karena saya suka mengulik misteri. Jadi saya suka melihat sudut pandang lain, tidak hanya sudut pandang satu. Misalnya kita melihat mungkin ada video ketika kita melihat dari sudut pandang sini terus ternyata dari sana beda. Nah itu saya juga itu melihat sudut pandang lain. Saya satu peristiwa Nyi Roro Kidul misalnya, Ya, tuh mistis nih. gua Nyi Roro Kidul itu mistis dan lain sebagainya. Ternyata di sudut pandang lain bahwa Nyi Roro Kidul itu adalah salah satu cerita untuk memitigasi bencana, Mitigasi itu penanggulangan berarti ya. penanggulangan, bahwa kita tidak boleh berpakaian warna hijau. Karena apa? Karena ketika kita tenggelam di laut itu nggak kelihatan. Itu dari Sudut logikanya gitu ya. dilogikakan. Jadi nggak semua hal-hal sejarah itu mengandung mistis, tapi bisa kita Logikakan logikakan juga kayak gitu. Ada juga sudut pandang lain, misalnya jadi nggak hanya satu pandang. Saya juga melihat dari sudut pandang lain seperti itu sih. Terus yang terakhir ya karena jurusan saya pendidikan sejarah. Jadi akhirnya mau nggak mau kita harus belajar gitu ya, belajar terhadap sejarah. Ya saya menikmati, nggak salju juga. Salju kan salah jurusan. Nggak salju, salah jurusan. Ternyata saya minat gitu, Minat ya. di mengulik sejarah tadi. Oke bro, tentunya tadi dalam mempelajari sejarah ya kan, pasti ada sudut pandang tadi yang berbeda ya.
Ada aliran-aliran nggak sih dalam sejarah sendiri dalam mencari suatu fakta kebenaran itu? Jadi itu nanti aliran itu pendapat dari para ahli. Berarti saya Ada teori-teori tertentu gitu ya. Apakah kita menggunakan teori, misal teori budaya, itu kita bisa melihat sudut pandang lain gitu tentang kebudayaan misal kayak, atau tentang eh, teori sosial misal. Kita berarti melihat sudut pandang dari sosialnya gitu. Atau teori tentang simbolik, makna dari simbol ini, misalnya kenapa warna hijau, oh ternyata hijau ini melambangkan kemakmuran soalnya. oke. Terus ngomong-ngomong nih Bro Lucky udah mempelajari atau mungkin apa ya, berkunjung ke situs sejarah mungkin yang ada di Banyuwangi. Kita kalau ngomong Banyuwangi nggak lepas dari sejarah nih Bro. Jadi Apa yang Bro Lucky sudah masuki atau sudah pelajari secara mendalam? mungkin lebih ke ini ya, apa yang tak bikin konteks penelitian saya ya. Jadi ada sebenarnya ada 7 situs ya yang sudah saya kunjungi, dan itu mewakili semua peradaban Oke, di Banyuwangi. oke Bro. Pertama, situs Neolitik Neolitik. Gendeng Lembu. Oke, siap. Itu ada di Glenmore. Itu mewakili sebuah peradaban masa prasejarah. Jadi orang-orang masih menggunakan batu-batu untuk kehidupan gitu ya. Bagian istilahnya ya mencari makan misalnya, berburu dan lain sebagainya. Dan itu belajar untuk menetap pada masa itu. Yang kedua, situs megalitik Mulyasari. Megalitik. Ya, Berarti batu besar ini ya? batu besar. Batu besar. Jadi situs megalitik yang ada di Kalibaru itu mewakili peradaban setelah Neolitik. Jadi masyarakat sudah mulai menggunakan batu susunan batu besar dan membentuk sebuah susunan tadi itu kan. Dan itu akhirnya pada peradaban itu masyarakat mulai memiliki kepercayaan. Oke. Terus yang ketiga ada situs Kawitan. Mungkin udah nggak asing lagi kalau di Banyuwangi ya, situs Kawitan yang ada di Taman Nasional Alas Purwo. Situs Kawitan itu mewakili masa peralihan dari Majapahit ke Kerajaan Blambangan. Nah, itu punya misteri banyak ya, banyak sudut pandang di sana. Ada yang dikaitkan dengan hutan pertama dan lain sebagainya, gerbang sebuah kerajaan jin misal. Nah, itu perlu kita dalami lagi. Oke. Terus yang selanjutnya ada situs itu Tumpak Songo. Umpak Songo Muncar juga ya? Ya, situs Umpak Songo. Jadi situs ini mewakili sebuah kerajaan dulunya ya. Apa namanya, waktu situs Umpak Songo namanya Upak kan, Upak nih Baru bangunan ya, cagak gitu Pak. Jadi dia di situ ada sebuah kerajaan dulu ya, namanya Kerajaan Blambangan dulunya. Kita posisinya dijajah, itu masa kolonial lah, mewakili peradaban itu. Terus selanjutnya situs Rawabayu juga sama. Rawabayu. Oke. Situs Rawabayu juga mewakili peradaban ketika peristiwa perang Puputan Bayu, ya kan, itu salah satunya. Tapi masih mungkin abad ke 17-18, masih masa-masa kolonial juga. Terus ada juga situs Macan Putih dulu. Macan Putih. Oh ya ya. Situs Macan Putih itu adalah sebuah keraton Macan Putih dulunya sebelum penjajahan. Sudah sebenarnya, cuman waktu desa Macan Putih itu dulunya bukan desa kan, sekarang desa. Dulunya keraton Macan Putih yang dibangun oleh Prabu Tawang-Alun. Oke. Yang mendirikan, dia mendapat uang wangsit gitu ya. Akhirnya
melihat Macan Putih, berhentinya Macan Putih, akhirnya dia mendirikan keraton dan sekarang di Macan Putih, di desa itu. Oke. Dan yang terakhir adalah Desa Kemiren. Situsnya Itu situs ya itu ya. ya, Desa Kemiren ini salah satu situs yang sudah kita tahu gitu ya, ini mewakili peradaban yang sekarang. Jadi ketika kolonialisasi ya, kita membentuk sebuah peradaban yang sekarang budaya gitu ya, punya tradisinya, punya kebudayaannya, punya kebiasaan masyarakat yang masih dijaga, misalnya Iya. punya buyut-buyutnya gitu-gitu. Nah, itu mewakili sebuah peradaban tentu masa sekarang. Oke. Lengkap ya bro tadi bro ya. Itu ternyata keren juga Banyuwangi kita ini gitu ya. Akan kaya akan sejarah. Keren aja, keren banget. Jadi Bro Lucky ini mengkombinasikan suka jalan-jalannya tadi dengan mempelajari sejarah, historical tour. Ya, itu komunitas ya. yang Yang Bro Lucky dirikan atau ya, salah satunya saya membentuk komunitas sejarah, memang khusus ya, sejarah, historical tour historical tour. Indonesia ya. Jadi itu kumpulan teman-teman yang memang suka sejarah gitu ya, atau yang pengen mempelajari sejarah, gabung aja historical tour ya. Oke, nanti kita kita berikan linknya ya, dicantumkan lah di YouTube nanti podcast. Terus penting gak sih bro menurut lo mempelajari sejarah ini bagi kaum milenial lah? Penting nggak? Penting sekali, Penting ya. karena Kenapa bro? Dan apa konsekuensinya ketika generasi milenial itu mengabaikan sejarah? Apa konsekuensinya? jadi gini, kalau ngomongin sejarah ya, ketika kita ngomongin penting atau enggaknya, penting sekali. Karena apa? Ketika konsekuensinya, ketika kita tidak menyukai sejarah misalnya, kita lupa buta lah istilahnya, kita tidak tahu jati diri kita. Oke, poin pertama ya. Jati diri kita tidak tahu, terus asal usul kita siapa nggak tahu, terus kenapa kita sekarang seperti ini itu juga nggak tahu, dan mungkin belum bisa memprediksi masa depannya seperti apa. Nah, orang-orang sejarah itu sebenarnya bisa mengatur polanya sendiri. Contohnya bro, maksudnya Mengatur pola ketika dia paham tentang sejarah misalnya. Terus kembali lagi ke konteks yang awal, Salawi masa ini masa depan. Oke. jadi konsekuensinya ya itu, dia nggak tahu jati dirinya, misalnya asal usulnya siapa dia, nenek moyangnya siapa. Emang penting bro mengetahui jati diri. Penting sekali, Karena toh kita bisa sukses juga tanpa mengetahui jati diri kita. Gimana menurut Bro Lucky? menurut saya ya, kalau menurut saya pribadi sangat rugi sekali kalau orang itu tidak mengenal diri sendiri gitu. Kita siapa gitu. Kalau secara umum mungkin orang mengenal oh kita si A, Oke. tapi ketika kita bisa menjawab saya ini misal keturunan ini, bisa saja saya ini keturunan para bangsawan ya kan. Ketika kita mengulik diri sendiri misalnya, oh, ternyata kita punya silsilah gitu. Nah, apa fungsinya? Fungsinya adalah ketika kita paham, akhirnya kita bisa ya, yang pasti gamati bisa bawas. Oke. Jadi pemuda kehilangan arah gitu ya. Ya, Ketika tidak mengenal sejarah. itulah istilah. Wah, keren ya bro ya. Tapi ya kita hidup di zaman yang serba cepat ya bro ya. Terkadang kita
nggak mempedulikan atau nggak mengenal jati diri kita sendiri gitu ya. Betul. Tapi intinya kalau kita ngomongin sejarah itu kita mengikuti masanya. Ya, misal kayak di dunia pendidikan, Oke. dulu kita mempunyai kurikulum misalnya ya satu arah. Oke. Karena sekarang dunia canggih gitu ya, sudah digital dan lain sebagainya, akhirnya kurikulumnya berbeda. Bagaimana kita ngasih materi terus mereka yang mencari gitu ya, karena dia sudah terfasilitasi. Nah itu akhirnya ya satu potensi atau peluang, kedua ya tantangan juga kayak gitu. Oke. Jadi contohnya kayak kurikulum tadi ya, mengikuti perkembangan peserta didik gitu ya. Ya, zaman juga apa yang dibutuhkan siswa atau siswi gitu ya, biar mudah dalam menyerap ataupun menangkap ilmu yang diberikan. Nah, oke. Terus apakah tepat jika kita menganggap sejarah itu ya hanya hanya sebatas sejarah? Apakah tepat menurut Lugi? kurang tepat. Kurang tepat ya, Iya, karena mampu memprediksi masa depan. Betul. Jadi itu kayak betul. Jadi misal tak kasih contoh, pernah tahu ini apa bro? Lord Rangga? Lord Rangga, almarhum ya. Ya, nah itu sebenarnya dia tahu pola. Oke, tapi maaf lu, saya potong dulu ya bro ya. Menurut lo, Lord Rangga itu orang yang cerdas apa orang gila? Dua-duanya. Oke. Cerdas ya, gila ya. Kenapa gilanya iya juga? Karena gilanya gila-gila. Akan ilmu. Betul. Jadi dia tuh sebenarnya tahu sisi lain. Nah, yang tadi tak sebutkan, ada sudut pandang lain dan kita tidak mengerti akhirnya kan. Ya. Nah, dari sudut pandang normalnya ternyata terbukti beberapa yang sudah disampaikan. Contohnya apa bro? Gua nggak begitu ngikutin sih. Misalnya entah itu negara otomatis misalnya. Oke. Dunia. Tapi kita lihat secara logika memang Indonesia tepat sekali di Banyak ini ya, lautannya gitu misalnya. nah terus tumbuhan dan hewan misalnya di Jawa sama di Papua jenis hewannya berbeda. Siapa yang mempengaruhi? Nah itu akhirnya kalau ngomongin sejarah kita paham bahwa sudut pandang lain itu mempengaruhi masa depan. Oke, paham. Terus Lord Rangga tadi ya unik memang ya. Ya, Kita doakan bro. amin. Semoga tenang ya. Semoga perlu nggak adanya Lord Rangga yang lain menurut lo? Artinya perlu sekali. Perlu ya. Iya. Memang untuk mempelajari suatu hal itu memang harus gila dulu ya bro ya. Kalau yang saya pahami, kalau kita nggak gila dalam arti positif, kita nggak akan mendalami secara detail bro. Iya kan? Ya saya Seperti ya kan? Sepakat ya. Memang harus gilaan gitu loh dalam mempelajari suatu hal gitu loh. Ini yang mungkin yang gua tangkap atau yang gua pelajari dari Lord Rangga sendiri gitu ya. Memang di awal kelihatannya kok aneh gitu ya, konyol. justru yang konyol itu Sebenarnya membuka sudut pandang yang lain. dan itu sebenarnya dibalik hal itu mungkin konteksnya kita dibikin bercanda gitu ya. Masa ngomongin apalah yang kita Dulu kan gitu. anehnya kan dirikan negara sendiri ya bro. Ya kan? Apalagi Kayaknya mungkin kurang tepat. bahkan sudah ada ajudannya itu kan.